Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Misteri Jejak Spiritual. Oke, malam hari ini kita berada di satu lokasi yang bertepatan di Payakumbuh Barat. Dan mungkin kami akan mencoba menelusuri cerita-cerita dari banyaknya masyarakat yang mungkin berbicara tentang adanya isu-isu yang pernah sering mengganggu dan menampakkan diri di lokasi ini. Dan mungkin sebelum saya jelaskan lebih lanjut untuk berjalan nantinya, saya akan mencoba menjelaskan lokasi ini. Kita berada di salah satu lokasi di mana tempat penggalian, bekas penggalian harta karun. Dan mungkin nanti kita akan coba hadirkan satu narasumber untuk lebih jelasnya. Dan sebelum kita melakukan perjalanan, mungkin alangkah baiknya sahabat-sahabat MJS di rumah selalu bantu kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, sahabat, mungkin di sini saya sudah merasakan ya beberapa energi-energi yang mungkin lumayan keras dan termasuk negatif yang mungkin mendominasi di lokasi ini. Nanti kita akan coba melakukan penelusuran ke lokasi di mana bekas tempat penggalian harta karun tersebut. Oke, mungkin sebelumnya melakukan perjalanan saya akan mencoba menghadirkan satu narasumber ya, yang mungkin bisa lebih menjelaskan tentang lokasi-lokasi di sini. Oke, mungkin kita coba turun sedikit dulu ya. Mungkin kayaknya di sini kita kurang pas. Dan mungkin warga atau sahabat-sahabat misteri di rumah bisa melihat lokasi di sekitaran. Mungkin kita akan coba lihat ke sebelah sana dulu. Kita di area perkebunan ya, perkebunan. Nanti kita akan coba melakukan penelusuran lebih lanjut ya. Oke, mungkin saya akan butuh penjelasan dari salah satu narasumber ya, atau warga sekitar yang ada di sini. Mungkin untuk narasumber bisa tolong tim dipanggilkan. Dan sambil menunggu narasumber kita ya. Oke, narasumber kita sudah datang. Assalamualaikum Bang. Mana Bang, siapa Bang? Ed. Oh, Bang Ed. Jadi gini Bang, tadi saya juga udah jelaskan beberapa hal ke penonton ya Bang ya, atau sahabat-sahabat misteri di rumah semuanya, soal tentang adanya lokasi bekas penggalian harta karun ya Bang ya. Dan mungkin sahabat-sahabat misteri di rumah udah mulai penasaran nih. Mungkin kita nanti akan coba minta dampingan sama Bang Ed untuk melakukan penelusuran. Tapi sebelumnya Bang, mungkin saya pengen bertanya-tanya dulu Bang. Mungkin dari pengalaman pribadi atau cerita-cerita atau pengalaman warga sekitar ini Bang. Mungkin Abang bisa sedikit jelaskan, mungkin ada beberapa gangguan dari sosok ya Bang ya. Apakah Abang bisa mengasih gambaran atau mungkin ada pengalaman tersendiri? Sebenarnya sih yang kejadian di sini kan nggak ada kan. Yeah. Cuma yang galian itu kan yang makan korban belum ada. Cuma kan karena dalamnya galian itu kan, jadi logikanya kan menjadi orang sekitar kan takut, karena itu kan ada sejarahnya gitu. Yeah, ada ceritanya kenapa harus digali sama orang yang punya tanah kan gitu kan. Iya, Nah, mungkin jadi, sahabat di rumah bisa tahu juga Bang Iya. ya, kenapa sampai di sana galiannya. Iya. Nah, itu kan digali kan ada alasannya. Iya. Nah, alasannya itulah yang bikin masyarakat bertanya-tanya. Iya. Apakah memang di sini ada penunggunya, karena waktu penggalian itu dulu banyak tuh yang ahli Spiritual, istilahnya kan orang pintarnya gitu. ahli kan. spiritual, spiritual ya kan Bang ya. Nah, banyak di sini. Cuma saya yang orang sini pun nggak boleh masuk waktu ada penggalian di sini dulu. Oh gitu, memang dibatasi untuk warga juga ya Bang ya. Kebetulan ada anggota yang menjaga. Oh gitu. Oke sahabat, itu tadi penjelasan dari narasumber kita ya tentang lokasi penggalian. Ternyata di sini sebenarnya kalau untuk makan korban mungkin masih belum. Cuman menjadi salah satu pertanyaan, kenapa lokasi tersebut bisa sedalam itu sementara udah dipenuhi air ya Bang ya. Kita udah lihat tadi. Nggak pernah kering ya Bang ya. Dan juga kenapa harus yang di mencoba situ. Nah, kenapa harus di situ digali? Kenapa harus di situ, dan juga kenapa oknum yang terlibat di sana harus dari kalangan ahli spiritual kan? Gitu ya.
Jadi mungkin kita akan mencoba menggali lebih dalam nantinya untuk biar sahabat-sahabat misteri di rumah lebih memahami ya Bang Ed ya. Dan mungkin untuk lokasi kita bisa lihat Bang. Oke Bang. Sahabat misteri tetap ikuti kami. Mungkin sahabat bisa lihat ya sendiri. Ini di sini lokasinya. Oke. Jadi di sini lokasinya Bang ya. Iya. Mungkin sahabat misteri di rumah bisa lihat kondisinya. Mungkin Bang bisa ditunjuk Bang di mana posisi tepatnya Bang? Ya mungkin yang Kayak sini lah. Situ. Itu di dalamnya ada mungkin tuh 8 sampai 10 meter ada tuh. yang ini Bang. Ya. Jadi sahabat kata narasumber kita di dalam ini yang ketutupan air ini lokasi bekas tempat penggalian harta karun dan ternyata dalamnya bisa mencapai 8 sampai 10 meter ya Bang ya. Mungkin lebih bisa. Mungkin lebih bisa jadi Bang. Soalnya belum ada yang pernah mencapai ke dasar ya. Belum. Dan nanti kita akan coba gali lebih lanjut lagi kenapa harus Dalam yang itu. sedalam itu dan juga kenapa yang melakukan penggalian di sini ahli dari spiritual. Kita termasuk menjadi apa ya? Tanya kan? Tanya-tanya kenapa ya? Berarti di sini menyimpan apa? Gitu. Jadi kita itu mungkin ya Bang ya, nanti kita akan coba kulik dan kita gali. Nanti kita ada di sesi mediumisasi ya Bang ya. Kita akan coba tarik beberapa energi mungkin yang bisa menjelaskan. Insya Allah kalau kita diizinkan, mudah-mudahan kita dapatkan jawabannya. Oke Bang, terima kasih udah hadir untuk menemani Bang dan menjelaskan ya Bang ya. Oke Bang. Dan mungkin kita akan butuh satu ini ya, cenayang dan mediator ya. Mungkin mediator bisa hadir di sini. Oke. Mungkin kita kayaknya mediator sama cenayang lebih mencoba mengulik dulu gitu. Kita akan coba untuk bertanya-tanya dalam pandangan mereka ya Bang ya. Nanti kita akan meninggalkan dua kamera di sini untuk melakukan pembuktian. Kita ragunya di sini ada air ya. Medianya air. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang di luar prediksi kita ya. Atau ada yang ditarik atau gimana kita juga nggak tahu. Oke, Seneng dan mediator kita sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bang Ed, kita mungkin agak merapat Bang. Kita udah bersama Seneng dan juga mediator kita yang akan nantinya mencoba menarik beberapa energi ya Bang ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, tadi saya udah dapat beberapa cerita ya Pi tentang dalamnya galian ini Pi, yang mungkin belum sampai saat sekarang belum tercapai dasarnya sama orang. Dan dulunya cerita dari masyarakat dan narasumber sendiri sebelum saya ke lokasi ini tadi saya juga udah dapat cerita pas survei di sini yang melakukan kegiatan penggalian itu bukan orang biasa atau apa. Ternyata lebih ahli spiritual dan masyarakat di sini pun dibatasi untuk mendekati lokasi ini di saat penggalian itu. Mungkin Alfi bisa menerawang ya, coba menerawang apakah ada di sini salah satu penghuni yang mungkin menjaga lokasi ini. Dalam pandangan mata hati Alfi, mudah-mudahan kita juga dapat sedikit gambaran ya.
gimana Abi? Dalam pandangan saya ya, di sini lebih banyak seperti korin-korin orang-orang terdahulu gitu Yang menyeling di sini ya, lebih ke mengelilingi lah mengelilingi lokasi ini. korin-korin orang-orang terdahulu ya, lumayan lama Sudah lama. ya. Apakah itu jatuhnya negatif atau gimana sih? Atau Campur lah. campur ya? Iya. Atau yang mungkin yang menarik energi di sini? Apakah ada energi penarik di sini sehingga mereka berkumpul di sini? Mungkin ini ada sebuah peristiwa dulu ya yang membuat mereka berkumpul di sini. Ada suatu Oke. ya benar. Mungkin kita akan coba gali lagi informasi itu. Mungkin Mungkin itu belum ada jawaban. masih belum ya. Kita belum melakukan ini ya. Ya. Bukan apa namanya? Apa ya? Sekarang saya beralih ke video. Mungkin setiap ahli atau beberapa yang memiliki spiritual yang ini berbeda-beda ya. Mungkin menurut video mungkin udah dapat gambaran dari tadi. Ya betul Bang Pip. Saya udah dikasih informasi oleh salah satu sosok yang di sini. Sosok ini belum lama, seperti yang dibilang narasumber kita tadi ya Bang ya. Memang pernah ada penggalian dan saya dapat cerita kenapa digali. Yang pertama itu, yang kedua kenapa masyarakat tidak dibolehkan ikut serta dalam penggalian ini. Yang pertama itu, ini yang gali kan orang yang punya lahan gitu Bang, yang mengizinkan gitu, mengizinkan ya boleh dibilang tadi supranatural untuk menggali di sekitar sini dan dijaga oleh beberapa aparat Bang ya. Begitu menurut informasi. Karena yang digali itu berupa bukan benda pusaka, tapi hasil dari pribumi yang disimpan oleh orang luar dari Indonesia itu. Saya nggak bisa sebutin Ya, tahu. itu gitu. Saya nggak bisa sebutin karena nggak dipersilahkan buat nyebutin siapa itu yang menyimpan hasil dari pribumi ini dan disimpan di sini. Dan benar informasi yang dibilang dari narasumber itu, dia mempertahankan harga diri. Mempertahankan harga diri yang pertama, yang kedua, kenapa di sini ada pelatihan tembak, ada gudang logistik gitu ya Bang ya. Ya karena memang di sini itu dibikin kayak benteng Bang. Jadi nanti ada serangan ataupun ada musuh yang datang, dia udah siap. Dia udah punya logistik, dia udah punya tempat buat sembunyi, bertahan gitu. Dan satu lagi, kenapa masyarakat dibatasi untuk tidak bisa ikut serta dalam ini? Karena setelah penggalian ini kan informasi banyak nanti orang bocor-bocorin gitu loh. Ada sedikit banyaknya sampai ke masyarakat, dan yang punya tanah ataupun yang punya wilayah, takutnya masyarakat di saat ini udah selesai, masyarakat ikut ke sini karena tahu ada di sini. Takut yang pertama jatuh korban. Kalau udah jatuh korban, berarti orang yang punya tanah, orang yang udah itu yang dia takutkan. Langsung harus tanggung jawab, dia harus itu. Makanya dibatasi masyarakat. Nah, yang ketiga, kenapa setelah itu digali, orang ada juga yang datang ya Bang ya. Ada beberapa saya lihat kayak supranatural datang dengan niat pengen tahu apa sih yang digali gitu kan. Saya ada 2 apa 4 supranatural yang nggak orang sini, yang bukan sama sekali orang sini, datang ke sini. Ada yang cuman tahu cerita dia nggak mau, ada yang cuman udah datang ke sini dia pulang lagi. Teman saya tuh, Teman abang itu. mau sampai simpang dia berani. Oh iya. Padahal dia udah, kalau gali dia udah sampai Solo, Damastraya, Pulau Punjung, jauh lah. Iya, Nah, benar-benar. sampai di simpang situ, belakang rumah tuh, yang rumah terakhir tuh, Iya. lihat ke belakang, Dia nggak mau lagi Bang ya. Nah, dan benar juga kata abang tadi, kenapa orang agak dibilang apa ya, nggak usah lah di kesini, karena memang supranatural tersebut meninggalkan jaga lagi, itu dia, meninggalkan supaya supranatural setelah dia nggak bisa menguasai. itu dia. Jadi nggak sembarang orang ataupun sembarang oknum yang bisa ngambil, karena memang nggak cuman dari sononya yang udah dipagar,
yang dari supranatural yang ngambil Nambah udah lagi. nambah Nambah mager gitu loh. Dan kita pun di sini cuma diizinkan untuk bercerita, tidak diizinkan untuk walaupun ada bendanya mengambil atau memiliki. mengambil atau dibawa pulang dari sini keluarnya kita mungkin udah Itulah pesan sempoyongan ya kan. Itulah pesan saya tadi. Nah, itu nggak emang sama sekali tidak diizinkan. Jangankan di sini, mungkin dari masyarakat pun jangan. Karena memang kalau udah diambil, imbasnya itu nggak ke orang-orang, ke kami gitu loh. Yang kami juga ke masyarakat nanti takutnya juga. Ah, Itu makanya kita batasin untuk tidak mengambil itu. Kita cuma dapetin ceritanya, selesai cerita, kita alhamdulillah bersyukur kita pergi dari sini. Cuman dapat izin buat bercerita aja Bang Feb. Untuk benar kata Abang tadi, udah di pelintasan ya, udah di apa? Di Tingkung. Memang apa yang mau diuji di sini? Itu dia. Apa yang kalian mau uji? Kalian udah dapat ceritanya, kalian udah dapat Udah dilarang kan? iya. Saya tadi cuma dapat izin cerita boleh, kesini boleh, untuk silaturahmi nggak apa-apa. Yang masalahnya ini sejarah kalian perlu tahu, itu doang. Tapi kalau untuk memiliki atau mengambil itu bukan hak kalian. Oh ya udah, Itu benar terima tuh kasih. kata siapa tadi? Kata Afi. adik kita Afi tadi. Gitu. Di sini mempribumi semua korban. Iya. Saya kan masih baru lah, masih muda kan. Dapat ceritanya kan nggak saya yang buat kan. Dapat ceritanya kan dari yang tua-tua. dari leluhur yang pernah Banyak hidup lah. dulu ini. Kalau korban telah ditanam katanya, telah ditanam orang yang gali ditimbun sama harta yang ditimbun itu. Itu kata-kata orang sekarang ya Bang ya, tumbal proyek. Semua proyek ya. Nah, cuma yang nembak itu kan bangsa. Yang itu tadi. Lain Iya. bangsa kita. Iya, iya. Bukan bangsa pribumi. Bukan. Bukan. Nah, Tapi nggak itulah bisa yang, kita sebut ya Bang ya. Iya. itulah yang kasihan kita kan. Iya. Ya memang benar kata Bang, nggak sedikit. Nggak sedikit. Besok lah kalau sempat kita ada jalan yang lain. Iya. Ini rentetannya ada nanti ceritanya. Orang yang minta angka kena, orang Pak Haji jatuh dari motor, orang gali tali bandar lah kan. Iya. Oh iya, iya. Yang di situ kita kenakan. Iya. Nanti kita akan banyak coba. ketemu tulang di sana. Nanti kita akan coba menggali lebih dalam lagi seluruhnya dan mencakup lebih luas dari ini ya Bang ya. Oke Bang. Titik awal kita isinya aja. Iya. Jadi sahabat, itulah beberapa penjelasan dari narasumber, Cenayang dan mediator kita menurut pandangan mata batin mereka. Dan tadi mediator kita sudah menjelaskan lebih dalam kenapa di sini terjadi penggalian, kenapa oknum yang terlibat ahli spiritual. Ternyata benar di sini emang ada dulu satu benda yang bukan musika ya sebenarnya. Ini kayak bunker gitu loh. Bunker ya, hasil dari jeripayah pribumi ya, yang diselundupkan di sini atau disimpan di sini, yang mungkin ada satu daya tarik yang mungkin kita belum mengetahui. 12 di angka 12 sekian sampai di angka 14 tahunnya. Di angka 1300 tuh saya nggak tahu belakangnya berapa itu. Di angka segitu itu udah mulai ada penyimpanan barang tersebut. Udah lama ya. Dan sebelum itu pun udah jatuh korban udah juga ada. Udah ada. Dia nggak sekali masuk tuh nggak Bang. Jadi ada beberapa bulan masuk, ada ininya, masuk lagi, ada ininya. Jadi nggak sekalian karena itu bersangkutan dengan adanya logistik, bersangkutan dengan adanya lapangan tembak. Jadi masyarakat taunya di sini cuma tempat latihan. Padahal ini yang Dijaga. Jadikan ditutupi. satu benteng di sini. Dan untuk yang dibilang Abang tadi, angkanya di bawah 15, di atas 10 dalamnya. Di bawah 15, di atas 10, dia nggak bisa terlalu banyak ngomong. Karena yang saya bilang tadi, ada yang nyuruh diem, jangan terlalu dibuka gitu. Oke, sahabat ya, itu mungkin sudah sedikit lebih menjelaskan ya tentang lokasi penggalian harta karun yang beredar di kalangan masyarakat ya. Nanti habis ini kita akan melakukan sedikit pembuktian ya dengan cara meninggalkan Saya juga kamera. dapat ini Bang, dapat informasi atau himbauan lah. Ya. Benar tadi, yang pertama nggak ada uji nyali, yang Ya. kedua sesi meditasi nggak usah, karena cuman kita diizinkan kalau cuman pembuktian tinggal kamera, nggak ada kalian boleh. Tapi kalau ada kalian takutnya, Ada apa-apa. Ya, kita cuma meninggalkan kamera. sesi meditasi mungkin
tidak dibenarkan karena ya nggak ada yang mau ngasih informasi lebih Iya, selain ini. karena mungkin ya seperti yang dibilang tadi, ada satu yang membuat mereka harus tutup mulut. Bukan satu bang, rame. Iya, maksudnya ada beberapa oknum Ah, istilahnya yang di luar pandangan kita ini yang menyuruh yang lain-lainnya untuk tutup mulut. Jadi kita percuma melakukan mediumisasi ya. ya, misalnya saya bersyukur itu alhamdulillah kita dikasih cerita aja. Kalau Tapi kalau lumayan ya sampai cerita. Kalau orang kan ada juga yang nggak sampai ke sini gitu loh bang ya. Alhamdulillah kita dikasih izin buat cerita. Oke, nggak apa-apa tapi jangan diambil. Itu aja dari tadi, jangan ngambil itu aja dari tadi. Yang dibisikin ya bang ya. Itu bang Feb. Oke. Itulah saran saya tadi. Iya, makasih Berarti- banyak Bang. Nah, Nyambung ya bang ya. iya, udah klop itu berarti ya. Soalnya dari awal saya kesini sempat survei sama Dad, saya belum sampai cerita ke sana. Oh iya iya. Belum sampai diceritain ke sana ya Dad ya. Bahkan ada salah satu mungkin di sini yang kelupaan tadi memberitahu ke saya kalau ada beberapa lokasi lainnya. Mungkin nanti kita akan coba Kalau menggali ada- lebih dalam. Rezeki nanti bangnya jalannya kita coba insyaallah. Oke, terima kasih sudah hadir. Siap. Nah yang kita Alfi, terima kasih banyak sudah memberi informasi, dan Dad, terima kasih. Oke, mungkin saya akan coba dengan tim melakukan persiapan peninggalan kamera ya. Mungkin kita ngambil spotnya gimana? Kamera dua ya bang ya. Iya, dua. Satu di sini kan arahnya sama-sama ke sini. Sama ke sini. Ya. Oke. Dan mungkin kita akan menunggu di ujung ya. Iya, di Pondok pondok aja, ya. Kita istirahat Iya. gitu bang. Oke, mungkin saya nggak apa-apa ditinggal, saya akan melakukan Misi. persiapan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin tim bisa dipersiapkan ya. Itu tadi beberapa cerita tentang penggalian harta karun. Saya juga kaget tadinya dari mediator kita mendapatkan cerita yang sepanjang itu. Bahkan narasumber sebelumnya yang Bang Ed tadi yang sebagai narasumber kita tidak menjelaskan cerita itu. Makanya saya lebih bengong. Soalnya kaget. Oh, ternyata di sini bukan cuman satu hal yang cerita singkat yang dimana dikuasai oleh oknum-oknum zaman Jepang, dan juga penyimpanan harta ya. Ternyata di sini lebih banyak menggali tentang penyiksaan korban-korban dari lokasi ini. Oke, mungkin sahabat kita penasaran dengan lokasi ini, kita akan mencoba meninggalkan dua kamera. Mungkin di sini dan juga di sini. Oke sahabat, sebelum kami meninggalkan kamera, alangkah baiknya selalu dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke tim, kita persiapkan. Oh, itu di-cut sih yang di-cut saya yang bagian kor. Tengok lagi. Oke. Coba. Masih teran baru kan? Masuk. Kembali sini kan teran. Terus tinggal lain ko ya.
Oke sahabat, misteri di rumah semuanya itu tadi salah satu pembuktian dari kita ya. Dan insya Allah nantinya kita akan coba cek video yang kita sempat tinggalkan kamera di sini, dan kita akan mencoba mendetailnya agar sahabat-sahabat misteri di rumah juga bisa melihat atau beberapa pergerakan atau mendengar suara lainnya. Dan nanti kami akan lebih jelaskan di video tersebut. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban atau beberapa sosok atau penampakan, bahkan pergerakan yang ada di video yang tertinggal tadi. Oke, sekian dari kami. Sekian perjalanan malam kita hari ini. Dan kami dari Misteri Jejak Spiritual mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.